yang mengatakan Muhammad pendusta, yang mengatakan Muhammad adalah tukang sihir, yang mengatakan Muhammad adalah pemecah belah persatuan, yang mengatakan Muhammad adalah ajaran yang menyesatkan, itu kaum yang dulu mengatakan Muhammad Al-Amin. Mayoritas adalah keluarga besar, Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan Pak D-nya sendiri. Bahkan Abu Lahab itu lebih ngeri lagi. Itu kalau Nabi Muhammad ikut mengadakan pengajian, dia ikut mendengarkan. Tapi begitu selesai pengajian, dia berdiri dan mengatakan, saya ngomong mau ponaanku, saya Pak D-nya, dan dia dusta, jangan percaya. Abu Lahab sampai seperti itu. Sakit loh dikatakan, kamu pendusta, kamu tukang sihir, kamu memecah belah persatuan. Karena sebelum Islam datang, keluarga itu rukun. Begitu Islam datang, bapaknya masuk Islam, istrinya tidak, mari bertengkar. Anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak, bertengkar. Ini gara-gara Muhammad. Jadi Muhammad itulah membuat persatuan kita dari tercerai-berai. Jadi Muhammad datang dari suku tertinggi Quraisy, bangsawan yang paling dihormati, track recordnya bagus, sekarang dianggap pendusta, orang gila, penyihir, pemecah belah persatuan. Itu berat bagi Nabi Muhammad. Bukan di miskinnya, bukan di wajahnya yang tidak tampan, bukan di badan sakit-sakitan, bukan. Maka ujian dalam hidup kita nanti adalah ujian iman. Sanggupkah Anda mempertahankan iman dalam semua situasi yang Allah hadirkan dalam hidup Anda? Sebab ini nanti kalau salah memahami makna ujian, Anda akan salah mengambil solusi. Maaf, Anda jatuh miskin. Terus anak Anda pakai jilbab. Nduk bapak ki wis tuwa, wis ora iso kerja, coba kowe golek kerja kono supaya iso mangan. Engko nek bapak lara ya ndedit nggo ngobatke yang rumah sakit. Anak Anda kerja, cari-cari nggak ketemu, terus pulang, Pak. Nggak ada lowongan pekerjaan, adanya cuma satu, Pak. Ya sudah, masuk yang satu itu, tapi syaratnya berat, Pak. Apa? Jilbabnya harus dilepas. Ketika Anda menganggap ujiannya adalah miskin, maka Anda mengatakan rapopo, Gusti Allah yang ngerti nek dhewe ya butuh duit. Tapi ketika Anda menganggap ujian iman, ojo nganti nduk kecopot kerudung gara-gara nyambut gawe. Aku jek iso poso Senin Kamis, aku jek iso golek daftar masjid-masjid yang mengadakan sholat subuh bersama dilanjutkan sarapan pagi. Tapi jangan gadekan akidahmu. Solusinya berbeda. Nah, Anda menganggap masa itu kemiskinan, Anda rela istri Anda jadi TKW ke Hong Kong, pergi dari sini Hong Kong nggak pakai mahram, Anda jamin mau tanggung jawab dosanya Anda sebagai suami di hadapan Allah? Rapopo, kena rada TKW rasanya utang, karena musuh Anda kemiskinan. Tapi kalau Anda ini ujian iman, jangan sampai iman Anda tergadai mencari dunia yang terjual. Nanti solusi yang Anda akan berikan berbeda. Ketika Anda memahami ini ujian keimanan, Anda tidak akan pernah menukarkan iman Anda. Tapi kalau ini ujian kesakitan, bahkan ada orang Islam sakit itu saya ngobatin yang rumah sakit yayasan Kristen, Pak. Akhirnya begitu sembuh dia malah murtad dari Kristen. Saya ngobatin orang Kristen, no. Karena bagi dia ini ujiannya sakit, saya harus sembuh. Tidak. Ujiannya adalah mempertahankan iman dalam sakit itu. Jadi nanti ditawari pengobatan yang syirkiyah, yang mengkonstruksikan Anda lebih baik saya sakit dan mati daripada saya sembuh tapi dengan cara musyrik seperti ini. Lebih baik saya mati dengan keislaman saya daripada saya sembuh kemudian saya berubah agama. Sekali lagi, memahami makna ujian akan menentukan solusi yang akan kita pilih. Di situ Anda menjadi tahu kenapa Rasul mengatakan beliau adalah orang paling berat ujiannya. Karena yang mendustakan beliau adalah keluarga besar beliau sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab itu ketika Muhammad lah itu senang banget. Abdullah bapaknya Muhammad itu hampir dikorbankan jadi tumbal karena 10 laki-laki semua. Tapi akhirnya diganti dengan menyembelih unta dan akhirnya punya anak namanya Muhammad. Pas punya anak dia mati, Pak. Jadi betul-betul kelahiran Muhammad itu disambut oleh Pak D-nya itu, dan besok Pak D-nya yang mengingkari Muhammad. Jadi nek orang ngomong saya, alah terias morong gedebus, saya ngomong uang dalan rata rungok. Nek saya ngomong ngono Pak D ku sing wiwit cilik mbiayai aku sekolah, rasane kerontor-rontor. Itu yang dialami Nabi Muhammad. Maka kita harus mengubah cara berpikir. Ujian kita adalah bagaimana menetapi keimanan dalam semua situasi dan kondisi yang ada.
Bagaimana tetap menjalankan syariat atas semua masalah yang kita hadapi. Bukan yang penting nyambut gawe untuk duit. Nek begitu nanti Anda akan perang pemikiran. Orang-orang kafir nanti akan bikin film. Filmnya tentang seorang pelacur. Tapi dia melacorkan diri karena suaminya tidak tanggung jawab, ditinggal pergi dengan perempuan lain. Dia punya anak kecil 2 yang harus sekolahan, dan dia punya bapak yang sakit-sakitan. Maka dia melacorkan diri untuk menjadi tulang punggung keluarga. Anda habis nonton film itu mengatakan tidak semua pelacur hina, dia mulia karena Pak memperjuangkan ekonomi keluarga. Itu cara mereka nyuci otak kita. Karena yang dikesankan sebagai lawan adalah kemiskinan, bukan kemaksiatan. Ini namanya perang pemikiran itu seperti itu. Banyak film-film yang dibuat dalam rangka mencuci otak umat Islam. Akhirnya mereka apa? Rapopo, copot kerudung, rapopo, ngangguk kemben, nari-nari, yang penting mendatangkan wisatawan dapat uang. Karena menurut mereka miskin harus dilawan agar kaya. Kalau kita tidak, maksiat harus dilawan agar kita tetap istiqomah dalam ketaatan. Nah, cara berpikir seperti inilah yang nanti akan menentukan solusi-solusi yang kita pilih ketika rumah tangga kita sedang ada masalah. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas akar masalah rumah tangga adalah ketika kita berpaling dari syariat. Kenapa kita berpaling dari syariat? Karena Anda tidak paham makna ujian itu. Dinera jiledit yang bang rantu dede iki enek usaha kesempatan bagus. Kita cuma nanam saham setiap bulan dapat 10%. Wis to pinjamannya ngon ke bank butuh tanda tanganmu engko de bungane gorong persen iki entuk 10% kok ijek 8%. Oh lah logikane mukidi. Akhirnya begitu ngambil ya sudah 1-2 bulan tok Pak dapat bunga 10%. Bulan ketiga amblek ditinggal gizennya kembali ke Korea wis nangis. Lapor ke saya nangis so wong jeneng Dika dikandani angel. Ya wis rasana. Aku nggak mau jadi ustadz hanya sebagai pelengkap penderita. Nek kowe menderita baru datang nangis-nangis aku suruh nasihati. Nek pas sehat tak kandani kowe ra manut. Saya nggak mau menurunkan derajat saya hanya sebagai melengkapi penderitaan hidup Anda, tidak. Saya tunjukkan jalan, kalau Anda ikut ayo, nek enggak sudah kita jalan sendiri. Kan nampak dulu orang-orang yang saya nasihati orang pas gingseng itu ada yang nggak manut akhirnya jeblok rasa bukan saya iri dengan usaha Anda tapi logikanya raiso Pak usaha opo sing untung bersih 10% pendasasi tanpa syarat itu opo kecuali penipuan. Mboten Pak Ustadz iku enten ladange mungkin mboten bisa klojak ten mriko. Rasa wis aku ya pelaku usaha aku ngerti carane ngitung badi. Akhirnya butuh jeblok menang, sudah selesai. Anda sudah ngaji loh. Begitu anak perempuannya nikah, sing dibanggake kok masalah duniane. Sementara Rasul meminta kita memilih suami bukan buat anak perempuan kita tuh yang agamanya bagus, akhlaknya bagus. Mantune nggih Pak, nggih, alhamdulillah Ustaz. Pun gadah rumah, pun nyambut gawe mapan. Nyambut gawe putih toh. Bang-bang to cendela wae-wae. Lah niku lak riba tapi dalam batin. Begitu nggak kelihatan di masjid, loh mantune sholatnya tan pundi Pak menantang kelihatan. Niku pancen sholatnya nggih tesih arang-arang ya mungkin ndongake muga-muga dapat hidayah. Alah logikane orang-orang gitu. Tak tunggu wes. Betapa kita teruji akhirnya lihat wajah tampan dan mapan kita teruji akhirnya iman kita gadekan rapopo nduk di bojo ra salat, penting di rumah. Aduh bapak jenggot ibu kerudungan gede sing dipamerke gur mantu kaya ngene aja ngundang aku. Saya nggak mau ngisi palimahan puterimu kayak gitu caranya. Bagi saya itu bukan kehormatan. Anda paham makna ujian hidup, Anda paham solusi hidup. Tapi kalau Anda tidak paham, Anda membanggakan sesuatu yang semu dan Anda mungkin merasa berhasil padahal Anda sedang terjerumus.